Salah satu pengumpulan data favorit di kalangan peneliti atau para pejuang skripsi adalah pengumpulan data menggunakan kuesioner. Nah, pengumpulan data menggunakan kuesioner ini banyak keuntungan juga. Nah, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa itu? Mari sebelum kita bahas, saya ucapkan selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Nah, yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Yang belum silahkan perhitungkan, pikirkan untuk subscribe. Nah, kali ini kita membahas tentang pengumpulan data kuesioner. Seperti halnya dalam beberapa video saya sebelumnya atau yang lain, kita memulai dengan definisi dari kuesioner itu. Secara sederhana, kuesioner adalah satu teknik ya pengumpulan data menggunakan serangkaian pertanyaan, daftar pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya yang diisi oleh responden. Nah, kira-kira itu ya, sederhana pemahamannya. Nah, namun demikian kita harus tahu tidak hanya sekedar membikin ya kuesioner itu. Kita harus lihat juga ada tipe-tipe dari kuesioner. Yang pertama, kuesioner yang diisi sendiri oleh responden. Nah, di situ juga bisa antara lain di dalamnya mau pakai bantuan internet ya, bantuan sosial media sekarang banyak ya menggunakan survei online itu bisa atau juga kalau zaman dulu sebelum ada internet ngirim pakai pos, pakai surat ya dikirim diketik gitu ada di print terus dikirimkan kepada perusahaan-perusahaan, kepada orang-orang, kepada, mungkin kementerian atau organisasi gitu ya bisa. Nah itu, jadi ada yang memang mereka mengisi sendiri. Nah ada juga tipe yang kedua adalah yang diisi oleh interviewer. Jadi, responden misalnya ditelepon ya oleh interviewer gitu, "Bapak, Ibu, atau Mas, Mbak, saudara, nah ini kita akan mengadakan, pengumpulan data kuesioner, berkenankah untuk dijadikan responden? Pertanyaannya sebagai berikut ya, satu bla 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 bla," gitu ya. Jawabannya apa? Nah, terus kita isikan gitu. Bisa seperti itu ya. Atau mungkin interview yang langsung ya. Bertemu gitu, eee, dengan responden mungkin di satu tempat, atau udah janjian, atau ketemu di jalan gitu ya. Tergantung bagaimana pemilihan respondennya gitu ya, kriterianya apa. Nah langsung ditanyakan, langsung diisikan. Nah ini beberapa, tipe ya, kuesioner. Nah sekarang hati-hati, mana yang mau dipilih ya, sesuai dengan kebutuhan. Biasanya yang umum itu adalah sekarang ya dengan kemajuan teknologi seperti ini, menggunakan bantuan internet atau sosial media ya, Anda buat link, ada software, tertentu misalnya, yang juga banyak yang gratis ya, untuk survei online itu, kemudian link itu Anda sebarkan kepada responden yang, sesuai gitu ya. Nah, yang perlu dipertimbangkan hal yang lain adalah kapan ya sebaiknya menggunakan kuesioner itu. Tidak hanya asal Anda mau bikin penelitian atau proposal, "Wah, pokoknya saya nanti mau pakai kuesioner," gitu. Nah, tapi apa yang dikumpulkan? Datanya gimana gitu. Nah, tentu sebaiknya ya, selalu ya saya sampaikan dalam setiap video saya tentang metode penelitian ini, bahwa metode yang dipilih atau yang digunakan itu sangat tergantung oleh pertanyaan penelitian dan tujuan penelitiannya. Nah, biasanya, kuesioner ini dikumpulkan bila tujuan penelitian kita adalah deskriptif, satu ya, ingin menggambarkan, mendeskripsikan mungkin fakta-fakta, gambaran-gambaran demografis, gambaran-gambaran geografis misalnya, dan misalnya tujuan penelitian kita ada lebih eksplanatif, sifatnya explanatory ya. Di situ Anda ingin menghubungkan atau mencari hubungan antar variabel, variabel independen dan variabel dependen. Nah, berapa variabel independennya, pengaruhnya apakah ada variabel mediasi atau moderasi. Nah, biasanya dikumpulkan data menggunakan kuesioner ini. Nah, data ini biasanya bersifat, yang dikumpulkan bisa persepsi, bisa opini, bisa tentang fakta tertentu gitu ya.
Nah, ini harus Anda perhatikan. Jadi tidak asal, "Saya pokoknya pokoknya pakai kuesioner," nggak kayak begitu kan. Nah, kemudian apabila kita ini memang, dalam penelitian kita mengumpulkan data yang jumlah sampelnya banyak ya, jumlah sampelnya besar dan itu kemudian untuk analisis kuantitatif berikutnya. Nah, tadi misalnya untuk mencari hubungan antar variabel tadi gitu ya. Nah, ini penting sekali apakah, menggunakan regresi ataukah menggunakan, path analysis, structural equation model dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya data dikumpulkan, lewat, kuesioner yang nanti akan dianalisis lebih lanjut lagi melalui analisis kuantitatif. Nah, berikutnya apabila kalian memang, dalam desain penelitiannya ya, dalam desain penelitiannya atau proposal penelitiannya itu memang mengaitkan juga dengan metode lain. Jadi, kumpulin data dulu dengan kuesioner, kemudian akan dianalisis dengan nah tadi kan kuantitatif ya, mungkin ada juga nanti kualitatifnya, ya mau dites di sini, bikin modelnya, ya atau nanti dikaitkan juga dengan, pengumpulan-pengumpulan data, metode yang lainnya. Jadi desainnya apa? Apakah nanti di sini ada bagian dari kuantitatif, atau bagian dari kualitatif, atau mix method ya. Bahwa data kuesioner ini bisa dikumpulkan ya, menggunakan analisis kuantitatif ya, bisa dapat digunakan untuk analisis kuantitatif. Tapi juga yang kualitatif, ya yang sifatnya tadi deskriptif tadi, ya bisa juga menggunakan kuesioner. Hanya peruntukannya, tujuannya berbeda ya. Nah sini yang saya suka, salah atau bingung ya, nggak perlu bingung gitu. Nah, hal berikutnya nih ya, saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kuesioner. Nah, sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Yang tadi bilang, "Wah ini kayaknya, value dari video ini keren banget." Like ya, jangan ragu-ragu lagi. Channel ini berkembang karena kontribusi teman-teman semua. Nah, ada beberapa hal yang harus dikaitkan, harus diperhatikan terkait dengan, kuesioner itu. Yang pertama adalah buatlah urutan pertanyaan ya, dan alur pertanyaan kuesionernya itu yang bagus gitu, yang lancar ya, yang apa tuh, smooth ya, apa itu istilahnya. Jadi kalau kalau alurnya misalnya pertama biasanya tentang menanyakan tentang identitas atau demografi kita gitu atau responden ya. Nah terus mulai, ke bawahnya itu jangan loncat-loncat gitu ya. Misalnya untuk menanyakan satu, apa namanya, operasionalisasi dari variabel tertentu gitu ya. Nah, flow-nya gimana, ya. Atau pertanyaannya itu rasanya, misalnya yang mudah dulu, nah misalnya gitu ya, atau yang tidak sensitif dulu, nah gitu. Nah, coba itu harus dipikirkan ya. Nah, bagaimana pengaturannya? Ya tentu lihat, Anda ini, konsep-konsepnya yang mau ditanyakan apa, gitu ya. Tidak selalu ya, urutannya itu harus sesuai dengan misalnya variabel independennya adalah 1, 2, 3 gitu ya. Anda urut 1, 2, 3 terus lalu terakhir variabel dependen, nggak harus begitu, ya. Jadi mana saja yang kira-kira ya yang pas. Nah, gimana caranya kira-kira yang pas itu harus dicoba, nanti harus ada pilot testing juga gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah layout dari kuesionernya. Nah, kalau menggunakan software, survei online itu biasanya sudah, layout-nya udah baku ya, udah standar ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian bikin tertulis dan itu misalnya di-print ya, kemudian disampaikan kepada responden, nah layout-nya harus menarik gitu ya, jangan membingungkan. Nah, juga jangan penuh banget gitu, padat banget satu halaman, nanti nanti boring ya, nanti bosen dan orang mungkin nggak konsentrasi lagi. Nah, ini yang harus perhatikan oleh, para peneliti ya. Dibuat yang menarik lah ya itu layout-nya ya, dan mudah dikerjakan gitu kira-kira. Nah, hal ini yang ketiga, waktu penyelesaian kuesioner. Nah, ini penting sekali. Responden itu udah dengan senang hati kalian minta untuk mengisi kuesioner kita gitu. Tetapi kalau cara ngisinya susah, alurnya susah, dan waktu penyelesaiannya itu butuh lebih dari 30 menit, lebih dari 1 jam, biasanya udah nggak konsentrasi lagi. Nah, alias isiannya mungkin udah, nggak konsisten atau, ini banyak banget sih, rumit gitu ya. Nah, ini penting banget. Bagaimana caranya agar daftar pertanyaan ya, dan waktu penyelesaian itu
dibuat deh kira-kira ya kalau untuk ukuran kita, ukuran orang Indonesia itu maksimal 30 menit, atau kalau saya lebih senang kalau bisa selesai 15, 20 menit. Nah itu, apa namanya, sangat ideal. Tetapi saya juga paham ya, kalau dalam penelitian mungkin, tesis, disertasi gitu ya, mungkin kan kuesionernya ya, rumit ya gitu ya, sesuai dengan apa namanya, tingkat, jenjang pendidikannya mungkin ya. Nah, tetapi kan bisa juga disampaikan dalam pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ya, membumi dapat dimengerti gitu ya. Nah, ini menjadi penting. Ada yang berpandangan juga, 1 jam, kalau lebih dari 1 jam biasanya udah nggak efektif. Nah, silahkan diatur ya, prinsipnya makin cepat makin baik ya. Nah, tetapi yang lebih tepat lagi adalah bagaimana mereka mengisi dengan benar gitu ya. Kecenderungannya karena mereka mengisi dengan volunteer ya, mengisi dengan sukarela biasanya jangan sampai memakan waktu saya banyak-banyak gitu ya, saya banyak urusan, saya sibuk misalnya gitu ya. Nah, itu misalnya harus diperhatikan. Nah, kemudian, yang berikutnya adalah, peneliti mempersiapkan pertanyaan yang tepat dan relevan. Nah, itu tadi ya, pertanyaannya harus tepat ya, harus relevan, dengan apa? Ya, ingat kalau tujuan penelitiannya adalah explanatory atau eksplanatif, itu operasionalisasi variabelnya itu penting, sangat penting. Jadi konsep apa sih yang mau Anda tanyakan, teori apa yang mau Anda tanyakan, terus variabelnya apa, ya apakah ada dimensinya, ya ada indikatornya. Nah, pertanyaan penelitiannya seperti apa. Nah, bisa diambil dari penelitian sebelumnya atau kuesioner sebelumnya, tapi ingat, kuesioner sebelumnya itu juga harus berdasarkan ingat ya itu punyanya siapa gitu ya, copyright-nya siapa gitu. Apakah Anda harus, menginformasikan ke pembuat kuesioner sebelumnya itu, memohon izin gitu ya, atau kalau Anda kemudian membuat sendiri, Anda harus lakukan pilot testing. Nah, nanti akan kita bicarakan, berikutnya tentang itu. Nah, terima kasih banyak, semoga pembicaraan kita, diskusi kita tentang pengumpulan data kuesioner ini membantu kalian semua dan jangan lupa ya lihat video-video saya yang lain tentang metode penelitian. Sukses buat Anda, sampai ketemu dan lihat juga